lenyang-lenyung melagu tolong nin pekaru gata manusia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Marwaso, kita ketemu lagi untuk hari ini di salah satu kegiatan yang dilaksanakan ataupun yang diadakan oleh Dinas Sosial Aceh. Ya pemirsa, namun ada kegiatan hari ini bertemakan tentang undian gratis berhadiah dan juga ada pengumpulan uang ataupun barang. Yang mungkin selama ini kita pernah, termasuk saya juga Anda dan semua pun saja pernah merasakan kalau kita pernah merasakan ditelepon oleh orang yang tidak kita kenal yang diiming-imingkan dengan hadiah tentunya. Nah itu semua tidak benar pemirsa, karena apa semua yang kita harus lakukan juga kita harus mengetahui itu semua ada di bawah naungan Dinas Sosial Aceh. Bagaimana bahas tentang kegiatan pemirsa? Kita ikuti di Marwaso B. Kemudian Bapak Kadin dan kepala seksi yang ada di Dinas Sosial Aceh serta para peserta pelatihan yang kami muliakan. Izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini melaporkan tata laksana penyelenggaraan kegiatan sosialisasi UGD dan PUB bagi mahasiswa dan lintas sektor. Adapun dasar pelaksanaannya yang pertama yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran DBA, SKPA, program pelayanan dan kesejahteraan sosial pada kegiatan pendayagunaan sumber daya sosial. Kemudian satu lagi yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran IPA APBN, program pengelolaan sumber dana bantuan sosial. Adapun maksud dan tujuan berhadir di ruangan yang sederhana ini yaitu yang pertama, terwujudnya pengawasan dalam rangka pelaksanaan undian gratis dan pengumpulan uang atau dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian gratis berhadiah atau disingkat dengan UGD dan pengumpulan uang atau barang secara tertib dan transparan. Kemudian yang ketiga, mendorong instansi sosial dalam melakukan kebijakan untuk mensosialisasikan UGD dan PUB kepada stakeholder di lapangan nantinya. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran instansi sosial atau lembaga sosial sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu agar terwujudnya pelayanan publik yang optimal. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan yaitu kita laksanakan bahwa kegiatan kita berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 19 Maret kemarin kita registrasi dan kegiatan ini ada dua kelas. Jadi kelas ini kita fokuskan untuk mahasiswa sebanyak 5 orang. Kemudian nanti ada kelas lagi memang kita fokus untuk lintas sektor. Jadi itu ada daya, kemudian dinas sosial terkait, pokoknya lintas sektor. Adapun peserta dan narasumber sudah saya katakan di awal yaitu 55 orang untuk mahasiswa di ruangan ini, kemudian lintas sektor nanti kita di ruang sebelah itu sebanyak 50 orang. Adapun hasil yang kita harapkan nantinya yang pertama yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi UGD dan PUB bagi mahasiswa dan kegiatan sosialisasi program pengelolaan sumber dana bantuan sosial tahun 2019 bagi lintas sektor tadi. Dapat juga kami informasikan bahwasanya akomodasi dan transportasi untuk masing-masing kegiatan akan ditanggung pada IPA, SKPA, program pelayanan sosial dan kemudian lagi ditanggung pada kegiatan pendayagunaan sumber dana sosial dan daftar siap pelaksanaan anggaran IPA APBN, program pengelolaan sumber dana sosial. Demikianlah laporan singkat tentang tata laksana kegiatan
penyelenggaraan sosialisasi UGD dan BUD mahasiswa dan mahasiswa tahun 2019. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekretaris Dinas Sosial Aceh untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatan maksudulillah dan syahadat la ilaha illallah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kesehatan kita, kesempatan kita ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang penting, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, salawat dan salam mari tetap kita sanjungkan kelimpahan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah hari ini kita sudah memiliki sifat saling peduli, saling percaya, saling tolong menolong, karena beliau mengajarkan kepada kita akhlakul karimah inilah yang membedakan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Akhlakul karimah itu paling penting. Apapun pangkat, jabatan, dan profesi, akhlakul karimah ini merupakan kinerja paling utama. Mudah-mudahan kita semua di ruangan ini terus menyempurnakan akhlakul karimah kita agar kita bisa memperbaiki terus fungsi kita sebagai manusia. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota di Aceh, yang saya hormati Bapak Ibu mungkin ada pimpinan daerah pesantren, yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang telah menunjukkan kami, yang saya banggakan Bapak Ibu panitia serta Bapak Ibu dari Dinas Sosial. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh membuka acara ini secara resmi, karena pada saat ini beliau mendampingi Bapak PLT Gubernur Aceh untuk penandatanganan peresmian masjid masyarakat Aceh yang dibangun di Palu, Bangan masyarakat. Nah itu juga merupakan tupoksi dari Dinas Sosial Aceh. Sehingga Pak PLT Gubernur harapkan Pak Kepala Dinas bisa mendampingi beliau, karena masjid itu juga dibangun dengan pengumpulan uang masyarakat. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Sosial Aceh, dan setelah itu saya akan menambahkan beberapa hal yang agak penting sebagai masukan dalam sambutan Kepala Dinas Sosial Aceh pada acara kegiatan sosialisasi UGB dan PUB untuk mahasiswa dan lintas sektor tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Sosial Aceh, Kepala Dinas Sosial di Aceh, para narasumber dari instansi terkait, dan para peserta kegiatan yang saya muliakan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini. Kita semua diberi dan kesehatan
untuk hadir pada kegiatan sosialisasi dan lintas sektor tahun 2019. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang telah membawa kesempurnaan iman dan sebagai rasul membawa risalah kebenaran dan tauladan bagi umat Islam. Hadirin yang saya muliakan, masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, di mana peran serta masyarakat bisa membantu pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu peran dan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dengan mengumpulkan dana melalui sumbangan sosial. Sumbangan sosial itu sendiri merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab sosial masyarakat. Definisi dari pengumpulan sumbangan itu sendiri adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Saat ini banyak pengumpulan uang atau barang tersebut tidak mempunyai izin. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat tentang perizinan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pengumpulan uang atau barang tanpa izin seperti yang terjadi di jalan dan penempatan kotak amal di keramaian, serta transparansi penggunaan dana yang telah dikumpulkan. Untuk menghindari penyalahgunaan dana yang telah dikumpulkan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka berhak melakukan atau menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang adalah organisasi atau yayasan atau kepanitiaan yang jelas keberadaannya, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan pengurus, dan program kerja. Hadirin yang saya muliakan, selain pengumpulan uang atau barang yang harus dilakukan oleh masyarakat, kita juga harus mengantisipasi penipuan berkedok promosi dan undian. Penipuan dengan modus promosi dan undian berhadiah saat ini semakin marak. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke desa dan kampung. Penyebab utamanya adalah karena akses yang begitu mudah melalui jaringan telepon seluler dan pemahaman masyarakat yang rendah, sehingga sangat mudah tertipu dengan iming-iming penggiringan. Saat ini, bentuk penipuan terhadap masyarakat pun sangat beragam. Salah satu cara adalah penipuan melalui telepon dengan menghubungi masyarakat langsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut juga sangat merugikan produsen yang produknya disalahgunakan, sehingga merusak reputasi dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan meningkatnya penipuan berkedok undian berhadiah yang diterima oleh Dinas Sosial Aceh,
kami melalui pertemuan ini berharap kepada Bapak Ibu dari lintas sektor dan dari instansi yang terkait yang bertugas di kabupaten kota maupun rekan-rekan mahasiswa agar dapat mengantisipasi serta mampu meminimalisir penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dengan cara melakukan sosialisasi yang dapat dilakukan di wilayah kerja Bapak Ibu. Selanjutnya saya berharap kepada kita semua, semoga pertemuan ini berjalan aman, lancar, dan mampu membawa berkah serta manfaat bagi kita semua, seraya mengharapkan ridho dan hidayah dari Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sambutan Bapak Kepala Dinas Sosial, ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Yang pertama yang perlu kami jelaskan, Dinas Sosial ini adalah sebuah instansi pemerintah yang menangani berbagai macam permasalahan sosial. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, hampir semua permasalahan sosial itu ditangani oleh Dinas Sosial, mulai dari anak terlantar, bayi, uang, dan lain-lain, sampai kepada undian pengajian. Jadi tupoksi kami sangat luas, tupoksi kami sangat luas, dan itu secara undang-undang diatur melalui peraturan Gubernur nomor 111 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial atau disebut dengan SOD. Nah, dengan luasnya masalah permasalahan sosial yang harus kita harus ada kelompokan, nggak boleh seluas-luasnya, harus ada, karena kita ini mengelola anggaran negara, dan jenis yang lain. Nah, ini juga mohon perhatian kepada Bapak Ibu dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apalagi kalau di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu pergantian pejabatnya itu sangat tinggi. Dalam setahun itu terjadi kepala dinas diganti, atau kadang-kadang kepala bidang diganti, kepala seksi diganti, sehingga pemahaman terhadap tupoksi itu belum sempurna. Nah, ini perlu penyempurnaan pemahaman agar tidak salah persepsi dalam tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara ringkas Dinas Sosial ini memiliki tupoksi secara ringkas, secara general umum dua tupoksi, PMKS, PSKS. PMKS ini penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam bangsa dalam Permendikbud yang ada 26 lebih PMKS, mulai dari gelandangan, pengemis, fakir miskin, anak jalanan, anak pedangkan, anak yang berada melakukan hukum, masyarakat korban bencana, dan lain-lain sampai dengan WTS, mohon maaf, juga ada penyandang HIV dan ada 26 ini. Itu namanya PMKS. Berikutnya ada yang kita tangani PSKS. PSKS ini adalah potensi sumber kesejahteraan. Kalau tadi yang kita tangani masalah, maka yang berikutnya ya ini bukan ditangani tapi dibina dan dikoordinasikan, itu potensi sumber kesejahteraan sosial. Itu ada 12, termasuk di dalamnya ada PSA, Taruna, KSK, dan seterusnya. Dan kegiatan kita kali ini telah termasuk dalam PS. Jadi itu adalah tupoksi Dinas Sosial. Sementara kami pegawai itu sangat terbatas untuk menangani masalah lansia selantar. Kami membutuhkan banyak peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini bisa resmi, bisa tidak resmi, tapi itu dijamin oleh pemerintah peran serta. Nah, itu yang nah, kalau kita tidak resmi tapi dijamin oleh pemerintah untuk masyarakat, apa peran serta dalam mengumpulkan
uang atau barang. Kalau resmi bagaimana? Itu di SKK. Contoh di SKK resmi berada di masyarakat, bahkan dibayar dan lain-lain. Ini secara sekilas agar kadang-kadang orang bertanya, oh, semua dinas sosial diurus. Belum lagi nanti ada lagi keluarga pahlawan, kita urus juga. Ada ditangkap prostitusi online. Kalau dia masih usia anak pasti dikirim ke sosial. Karena itu gampang. Nah jadi hal seperti ini perlu kita pahami secara terutama ini kepada bapak ibu dari dinas sosial kabupaten kota yang pejabat-pejabat yang baru bergabung dengan dinas sosial. Selanjutnya bapak ibu sekalian, nanti ada narasumber yang akan menjelaskan apa alasannya kenapa itu harus dibayar, baik uang, barang atau kemudian itu nanti akan detail apa aturannya. Tidak dilarang, tapi mohon dilaporkan karena yang kita butuhkan adalah uang masyarakat. Belum lagi nanti penipuan yang sangat merugikan. Langsung ditelepon, langsung di dan diraju sehingga kadang-kadang banyak sekali laporan yang kita terima. Ada yang sudah jadi korban, ada yang belum jadi korban. Ya, ini agak susah memang meyakinkan masyarakat. Kadang-kadang saudara-saudara dekat kita sendiri pun pasti dapat iming-iming seperti itu. Begitu lapor kita kasih tahu nggak percaya sama kita, percaya sama orang yang nelpon. Ada itu. Kejadian. Tolong, mudah-mudahan kita di sini belum pernah ada yang ibu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau ada yang pernah ada ibu jadikan itu pengalaman. Itu tidak terlalu. Baik, saya pikir itu saja mungkin tambahan dari saya. Jelas pertama kali dari saya itu tidak ada. Baik. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi ujian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang bagi mahasiswa dan lintas sektor tahun 2019 saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Sosial Aceh. Desa Marwanso, kebetulan hari ini kita ada di salah satu kegiatan yang juga diadakan oleh Dinas Sosial Aceh. Namun kegiatan hari ini bertemakan tentang kegiatan sosialisasi ujian gratis hadiah ataupun yang juga pengumpulan uang ataupun barang. Nah, untuk kegiatan hari ini pemirsa, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung ngobrol dulu dengan Bapak Devi yang hadir hari ini sebagai sekaligus mewakili dari Kepala Dinas. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam. Ya, bisa sedikit diceritakan kegiatan di sosialisasi kita yang sedang berlangsung di hari ini, Pak Devi? Silahkan. Ya, ini merupakan kegiatan rutin dari Dinas Sosial Aceh dan memang merupakan tupoksi Dinas Sosial Aceh. Dalam hal ini, kenapa kita melakukan kegiatan seperti ini setiap tahun ya? Ini untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang tata cara dan prosedur bagaimana untuk melaksanakan pengumpulan uang atau barang atau dalam melaksanakan ujian gratis berhadiah. Karena memang untuk pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh masyarakat ini diatur oleh undang-undang. Kenapa harus diatur? Karena pengumpulan uang atau barang dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat ini harus dilakukan oleh organisasi atau yayasan atau LSM yang memang memiliki kekuatan hukum yang pasti agar kita bisa memastikan penggunaan uang atau barang yang dikumpulkan. Oke, kenapa kegiatan hari ini dititik beratkan kepada mahasiswa ataupun lintas sektor, Pak? Apa alasannya? Ya, karena memang pada dalam kenyataannya memang kegiatan-kegiatan pengumpulan uang atau barang ini lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa sebagai aksi peduli, ya, sebagai aksi peduli. Kita juga sangat senang artinya mahasiswa kita ini punya kepedulian yang tinggi untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Nah, cuman dalam melaksanakannya ini tetap harus mengikuti aturan. Oke. Nah, langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah dalam hal mengantisipasi terjadinya hal seperti ini itu apa, Pak? Langkah-langkah pemerintah sendiri? Ya, salah satu langkah yang kita lakukan secara rutin adalah sosialisasi seperti hari ini. Ya.
Yang kedua, menerima pengaduan dari masyarakat ya, terhadap apapun itu bentuk mungkin bisa jadi penipuan ya, sehingga akan kita tindak lanjuti langsung. Kemudian juga kita kerjasama dengan berbagai instansi ataupun BUMN ataupun bank yang memang sering melakukan ujian gratis berhadiah. Kenapa setiap ujian gratis berhadiah itu harus mendapatkan izin? Oke. Nah, harapan dan pesan Bapak sendiri kepada masyarakat baik yang sudah pernah menjadi korban ataupun tidak. Kenapa Pak? Ya, kepada masyarakat jika memang mengalami hal-hal seperti ini, ragu-ragu ataupun memang sudah pernah menjadi korban, silahkan dilaporkan kepada Dinas Sosial. Nah, kami akan segera menindaklanjuti dan kita akan berupaya supaya tidak terjadi korban-korban lagi. Oke, terima kasih Pak Jeki. Sama-sama. Tetap di Marwan Show, Sbek.